Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmadani, biasa dipanggil Nia. NIM saya 23111011129. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam PAI 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah lahirnya Pancasila dalam memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Salih. Sejarah hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokoritsu Janbi Chosakai, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Adapun sejarahnya berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokoritsu Janbi Chosakai. Pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chua Sangiin yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Sidang tersebut berjalan sekitar 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai dengan Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia. Yang pertama, kebangsaan, kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, ketiga, demokrasi, sila keempat, keadilan sosial, dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokoritsu Janbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Panitia tersebut berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Djokrosujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Master A.A. Maramis, dan yang ke-9 Ahmad Soebarjo. Nah, setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Sejarah hari lahir Pancasila sangat perlu untuk diingat, dan yang lebih utama lagi, bagaimana kita dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang sejarah lahirnya Pancasila, berikutnya yaitu adalah mengenai nilai-nilai dari masing-masing Pancasila. Sila yang pertama yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama ini merupakan tentang kata yang diambil dari kata ketuhanan. Banyak di antara kita yang masih salah paham dalam mengartikan makna dari sila yang pertama ini. Arti dari ketuhanan yang Maha Esa adalah Tuhan yang jumlahnya hanya satu, namun
Jika kita coba membahas dari bahasa lain, misalnya bahasa Sanskerta, kata maha dapat diartikan sebagai kata mulia, sedangkan kata esa yang berarti keberadaan yang mutlak. Negara Indonesia memberikan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh setiap individu. Nah, jadi pada sila pertama ini menjadi sumber yang paling mendasar sebagai nilai-nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia. Segala macam aspek penyelenggaraan negara harus memuat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Selanjutnya, sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Manusia itu merupakan ciptaan Tuhan yang berbudaya serta memiliki potensi, baik itu pikiran, rasa, karsa, dan cipta. Nah, jadi pada sila yang kedua ini terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang harus diperhatikan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama yaitu perlakuan adil terhadap orang lain, diri sendiri, Tuhan, dan lingkungan sekitar. Kemanusiaan yang adil ini memiliki makna bahwa sebagai makhluk sosial yang hakikatnya tidak bisa hidup sendiri. Dan pasti kita membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita harus bersikap adil, baik itu terhadap diri sendiri, orang lain, negara, bangsa, serta masyarakat. Selanjutnya, sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan bangsa Indonesia dapat dilambangkan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Persatuan Indonesia menjadi salah satu faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia. Melalui persatuan ini dapat mewujudkan perdamaian antar masyarakat. Semangat persatuan merupakan kunci dari terbentuknya Indonesia yang merdeka. Maka dari itu, persatuan menjadi hal pokok yang harus ditingkatkan demi keberlangsungan hidup bangsa yang aman dan damai. Selanjutnya, sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kerakyatan sendiri berasal dari kata rakyat yang artinya sekelompok manusia yang bertempat tinggal dalam satu wilayah di negara tertentu. Sila keempat ini berbunyi tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang berarti bahwa negara Indonesia menganut demokrasi. Demokrasi yang dianut dapat berupa demokrasi langsung maupun demokrasi tidak langsung. Demokrasi sendiri memiliki pengertian sebagai tatanan hidup bersama. Artinya, bagaimana setiap individu hidup bersama dengan individu lainnya. Demokrasi erat kaitannya dengan kebebasan. Artinya, setiap rakyat bebas dalam memilih dan menentukan pemimpin negaranya sendiri. Sedangkan dipimpin oleh hikmah memiliki arti bahwa Indonesia harus dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab, cerdas, dan tahu bagaimana cara memimpin. Selanjutnya, yaitu adalah sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila yang kelima ini merupakan keadilan secara bersama-sama. Nah, yang artinya keadilan ini berlaku dalam masyarakat dan memuat dalam segala bidang. Sedangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, maupun kebudayaan. Setelah membahas mengenai nilai-nilai Pancasila, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas mengenai fungsi Pancasila. Nah, di sini Pancasila memiliki 5 fungsi penting, yang diantaranya yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Nah, pada fungsi ini, Pancasila memiliki peran sebagai dasar dari setiap pandangan yang ada di Indonesia. Pancasila harus menjadi pedoman dalam mengambil sebuah keputusannya sendiri dalam menghadapi suatu masalah. Nah, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Nah, pada fungsi yang kedua ini, Pancasila harus menjadi jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus terwujud dalam setiap lembaga, baik organisasi maupun insan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pada fungsi ini, Pancasila dapat disebut sebagai identitas bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila harus ada di dalam diri setiap individu agar tidak bisa membuat Pancasila sebagai kepribadian bangsa dan juga sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber hukum. Nah, pada fungsi ini, Pancasila menjadi landasan hukum dari segala hukum yang diterapkan di Indonesia. Artinya, Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh memiliki persatuan yang bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya yang terakhir, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pada fungsi ini, Pancasila dibuat sebagai tujuan negara dan cita-cita bangsa. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus memiliki keinginan bahwa negara kita menjadi negara yang memegang rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu, menghormati, dan tidak menjatuhkan satu dengan yang lain. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai sejarah Pancasila, nilai-nilai Pancasila, serta fungsi dari kelima Pancasila tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian saya mengenai sejarah Pancasila serta nilai dan juga fungsi Pancasila. Menarik kesimpulan dari 3 pembahasan kita yang sebelum tadi, Pancasila sebagai dasar negara secara filosofis mempunyai akar eksistensi yang sudah melekat dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu sejak bangsa dan negara Indonesia belum berdiri. Pancasila sendiri terbukti memiliki kebenaran sehingga mampu mempersatukan masyarakat bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila juga memiliki arti dan maknanya tersendiri. Nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat bisa lebih memahami serta mampu menerapkannya. Tidak hanya nilai-nilai Pancasila saja yang perlu dipahami, akan tetapi etika, moral, dan karakter juga perlu dipahami dan diamalkan fungsinya. Diharapkan setiap masyarakat memiliki keinginan dan kemauan untuk memahami nilai Pancasila serta mengetahui apa saja fungsi dan juga kedudukannya. Karena negara yang hebat berasal dari rakyat yang cerdas. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.